Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih atas kehadirannya di ujian komprehensif program Sarjana Sirajul Falah Bogor. Baik, ini adalah dengan Pak Azmi Maskur ya. Terima kasih mahasiswa. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa sholat dulu, nanti baru ke Pak Dr. Zainal ya. Jadi pertama saya akan uji untuk standar kompetensi yang pertama, yaitu di memahami dasar-dasar ilmu keislaman ya. Kemudian setelah itu baru yang ketiga, yaitu menguasai keilmuan PAI di sekolah dasar dan menengah gitu ya. Baik, kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu alumni itu diharapkan setelah lulus itu mampu menulis, membaca, dan hafal surat-surat pendek juz amma. Saya kira sudah lancar nih surat juz ammanya ini ya. Baik, silakan boleh baca surat juz amma satu saya, yaitu di surat Al-Mutaffifin. Silakan. Ini namanya Azmi Maskur saja ya. Ya, Pak. Ya, silakan baca surat Al-Mutaffifin separuh saja, nggak usah full. Ya, silakan, bisa? Ya, udah hafal kan ya? Sudah, Pak. Udah hafal berapa juz, Zat? Kalau dulu pernah. Sekarang mungkin berkurang sih, Pak. Kurang ya. Oke, silakan. Ya, Al-Mutaffifin separuh saja nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wa ilayhi yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Bapak cukup lagi. Wa ma yukadzibu wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Cukup. Udah sampai situ aja. Baik, selanjutnya adalah coba bacakan atau tunjukkan ayat dan hadis tentang pendidikan dalam Islam, tentang pendidikan, tentang belajar, tentang thalabul ilmi. Silakan. Di surat apa? Kalau dalam Islam sebenarnya banyak sekali hadis atau ayat yang berbicara tentang pendidikan. Jadi sebenarnya alhamdulillah berbeda dengan agama yang lain, agama Islam itu sangat memperhatikan yang namanya pendidikan. Makanya di dalam Al-Quran pun ya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya bahwasanya Allah akan menaikkan derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan begitu juga keutamaan sebagai seorang guru, sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Terlebih lagi ketika menuntut ilmu di dalam Islam itu diwajibkan, hadisnya itu adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu fardhah ala kulli muslim, menjadi kewajiban setiap individu, setiap umat muslim itu sendiri. Dan begitu memperhatikannya seorang agama ini dengan penuntut ilmu, dengan ulama, Rasul juga berfirman, laisa minna man lam yarham shagirana walam yuqir kabirana walam ya'lam bi alimina haqqa. Sesungguhnya bukan dari golongan kami, sampai dibegitukan saking pentingnya di dalam Islam, bukan dari golongan kami, orang yang tidak
mengasihi anak kecil, tidak menghormati orang tua, dan juga tidak mengetahui haknya orang-orang yang alim begitu, seperti itu. Dan kemudian keutamaan bahwasanya begitu mudahnya dimasukkan ke dalam surga, ya kan, ya. Kata Nabi juga astagfirullah. Apalah ya dkhulul jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu pasti akan dimudahkan untuk masuk surga, ya, seperti itu. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui yang mana yang halal, mana yang haram, bagaimana ibadah yang benar, kapan waktu ibadah yang benar, bagaimana muamalah satu sama lain, seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya, coba tunjukkan ayat dan juga hadis terkait dengan rukun Islam, ya. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Ayatnya dan juga hadisnya. Ayat tentang puasa, zakat, ayat tentang haji, ayat tentang sholat dengan zakat, haji dengan puasa, silakan. Ya, kalau ayat banyak sekali, Pak. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya. Kemudian kalau tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan. Kemudian tentang haji, ya, seperti itu. Dan untuk hadisnya, ya, bunyal Islam, ya, dari ini disebutkan bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadah, kemudian shalah, kemudian zakat, kemudian wasomi Ramadan, wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang memang dia mampu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ini coba jelaskan tentang aliran-aliran pemikiran pendidikan di dalam Islam, juga tokohnya. Jadi tokoh-tokoh dalam pendidikan Islam itu apa saja dan pemikiran seperti apa yang dikenal saja, silakan. Kalau saya pelajari, Pak, ya, memang tokoh pendidikan yang saya pelajari ketika dulu di Libya, ya, salah satunya Imam Malik, ya, kemudian Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, ya, mereka yang memang fokus di dalam memang dunia pendidikan. Makanya kenapa ada mazhab, sebenarnya mazhab itu kan ada banyak, ya. Kenapa yang tersebar itu adalah hanya 4 mazhab ini? Karena pada zaman dulu, ya, pada zaman mereka itu, mereka lah yang muridnya paling banyak, ya, seperti Imam Malik, ya, bahkan Imam Syafi'i sendiri pun juga muridnya Imam Malik, ya, seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian Hanafi, seperti itu. Dan mereka ya mempunyai cara pandangnya sendiri-sendiri. Terkadang bahkan ketika Imam Syafi'i pun, ya, terkadang Imam Syafi'i sendiri tidak sependapat dengan gurunya, ya. Bahkan Imam Syafi'i pun sendiri mazhabnya bukan Maliki, ya kan. Mazhabnya Imam Syafi'i mazhabnya sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mempunyai pendapatnya tersendiri ketika dia menghadapi suatu masalah. Mungkin bagaimana cara pemahamannya, ya, seperti itu. Dan apakah Imam Syafi'i itu tidak menghormati gurunya? Tidak, jelas tidak. Ya, bahwasanya Imam Syafi'i tetap menghormati gurunya, jelas, seperti itu. Tapi hanya berbeda pendapat saja di dalam masalah beberapa masalah furu'iyah, seperti itu. Itu yang saya pahami sih, Pak, untuk tokoh-tokoh pendidikan Islam, ya. Mungkin kalau yang lain mungkin ya seperti Imam Al-Ghazali, kemudian yang lainnya. Oke, baik, terima kasih, ya. Ustaz Azmi sekarang ngajar di apa nih? Di lembaga apa? Saya masih sama-sama Pak Dede, Pak, di Riyadhus Shalihin di SMA. Saya di ngajar SMA, kelas. Ya? Ngajar mata pelajaran apa nih? Ngajar tauhid, ya, tauhid, kemudian fikih. Kalau tauhid kelas 12. Kelas 11. Tauhid kelas 11. Fikih kelas 12 sama bahasa Arab, Pak.
Seperti itu. Oke, baik. Nanti kan kalau PAI itu kalau pendidikan agama Islam, pernah dengar nggak yang kurikulum pendidikan agama Islam dari Kemenak itu mata pelajarannya apa saja? Yang dari Kemenak. Oh, kalau ya akidah akhlak, Terus? kemudian fikih, hadis, SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian apa lagi ya? Fikih, hadis, bahasa Arab nggak termasuk Pak ya? Ya masuk juga sih sebenarnya. Oh, masuk juga ya. Masuk juga ya. Iya itu. Oke. Seperti itu. Oke, coba jelaskan masing-masing mata pelajaran itu dalam 2 menit. Ya, jadi mata pelajaran ini akidah akhlak membahas tentang apa, silakan. Oh, jelas. Kalau akidah akhlak jelas membahas tentang apa istilahnya? Hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita ya hablum minallahnya bagaimana, dan kemudian akhlak. Dan akhlak itu hablum minannasnya. Ya, bagaimana akidah itu adalah hablum minallahnya antara kita dengan Allah, sedangkan akhlak itu adalah hubungan kita dengan manusianya, ya. Karena di dalam hadis juga la yashkurullah man la yashkurun nas, bahwasanya orang yang tidak bersyukur kepada manusia, mereka juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi memang terkadang ada orang yang memang ibadahnya mungkin kelihatannya bagus seperti itu. Ini yang biasa saya jelaskan kepada anak-anak. Biasanya ada orang yang kelihatannya bagus ini, cuma terkadang muamalah mereka dengan sesama, muamalah mereka dengan orang lain malah terkesan tanda kutip buruk gitu. Nah, itu. Dan akidah membahas tentang itu, tentang hablum minallahnya bagaimana, bagaimana ketika apakah itu riya mungkin ketika kita beribadah, apakah ya kita malah beribadah dengan tidak benar dan tidak melakukan kebaikan seperti itu, ya, tidak melakukan kesyirikan sehingga tidak melakukan kesyirikan dan ibadah yang dilarang. Sedangkan untuk pelajaran fikih yang saya ajarkan, jelas kalau fikih itu dia adalah untuk mengajarkan bagaimana kita masalah fikih untuk beribadah seperti sholat, ya, zakat, dan kemarin saya juga sekarang juga masih membahas tentang haji, umroh, ya, seperti itu, bagaimana ya tentang pelajaran-pelajaran yang memang mencakup permasalahan fikih, ya, seperti itu, Pak. Sedangkan untuk hadis, ya tadi hadis itu, kalau hadis itu berbicara tentang ya sesuai dengan baik. Terus pengertiannya, sesuai dengan pengertian bahwasanya hadis itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul, kemudian dikerjakan oleh Rasul. Jadi bukan hanya perkataannya saya, terkadang apa nih yang dilakukan oleh Rasul, dan kemudian ya bagaimana persetujuan Rasul. Terkadang Rasul tidak melakukan, Rasul tidak bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi terkadang Rasul hanya diam saja. Berarti diamnya Rasul ini menunjukkan persetujuannya. Itu tentang hadis, seperti itu, Pak. Sedangkan untuk ya itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Oke, baik. Ada banyak. Dan juga permasalahan yang dihadapi, kemudian juga usulan untuk Kemenak kira-kira apa nih terkait dengan pendidikan agama Islam, baik dari sisi kontennya, waktunya, silakan disampaikan. Terkadang ya agama Islam ini kan sebenarnya untuk Kemenak ya, terkadang di situ memang Islam itu terjadi perselisihan, Pak. Jadi terkadang mungkin bagaimana ini, tapi ya balik lagi kepada apa mazhab yang dia jalaninya. Nah, terkadang yang Kemenak itu dia menetapkan hanya satu saja gitu. Sedangkan sebenarnya masalah Islam ini sangat luas, banyak pemahaman juga di dalamnya seperti itu. Dan kalau saya ini kritik sebenarnya untuk Islam lebih baik bagaimana ya, untuk tidak fokus dalam masalah, kalau saya Pak tidak terlalu fokus dalam masalah filsafat seperti itu.
mungkin lebih mendahulukan tadi apa ayat Al-Qur'an, hadis, kemudian apa perkataan para ulama juga seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Ada lagi tambahannya? Sudah Pak, sepertinya sudah. Cukup kayaknya ya, udah 20 menit Cukup, nih. Tadi berarti untuk kenal lebih banyak ke ini ya, bukan dari sisi ini. Tadi ada yang menarik nih tentang filsafatnya. Kalau yang dipahami apa nih filsafat pendidikan agama Islam misalnya? Kalau yang dipahami oleh Ustadz Azmi apa nih? Apa sih yang dibahas filsafat pendidikan? Karena bagi agama Islam itu apa sih sebenarnya? karena Silakan. Filsafat bagi saya itu apa ya? Bagus sebenarnya filsafat. Sebagian ulama pun juga mereka nggak apa-apa, silakan. Apa istilahnya berfilsafat juga. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang jadi masalah ketika silakan untuk yang memang sudah cukup ilmunya untuk berfilsafat silakan. Cuma yang jadi masalah ketika filsafat ini untuk apa anak-anak seperti itu Pak. Jadi karena mungkin apa ya ilmunya masih belum masuk, ilmunya masih belum ada, kemudian berfilsafat takutnya malah jatuh ke dalam apa istilah ke dalam kesesatan seperti itu. Takutnya seperti itu. Karena terkadang juga wallah kalau sudah cukup ilmunya seperti para ulama karena Ibnu Taimiyah juga pernah masuk filsafat, kemudian Imam Nawawi ya mereka belajar filsafat dan mereka anak-anaknya itu tahu mana yang ini salah nih. Mungkin untuk pendidikan usia menengah, berapa nih anak-anaknya nih? Menengah. Anak-anak kira-kira ya, remaja berapa nih? Ya. Anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMP SMA? SMP SMA Pak. Kalau mahasiswa mungkin mereka memang sudah tugasnya sudah waktunya untuk lebih apa istilahnya berpikir logis, lebih untuk berpikir kritis dan terkadang memang untuk memahami agama pun juga terkadang memang harus butuh berfilsafat seperti itu. Iya betul. Ya kalau mama di SD SMP ada kayaknya ya. Iya, kalau SD SMP sebenarnya tidak kan ada. nggak ada Kalau untuk itu ya kali ya. SMA sudah di S2 aja gitu kali ya. Oh belum ada Pak. Iya. Gitu kali ya. Iya nggak ada lah sampai SMA. Sinyalnya Pak putus-putus maaf. Iya. Tapi kan di SMP SMA nggak ada kan pelajaran filsafat kan nggak ada ya?